لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شد القدير ولي الله محمد رسول الله شد القدير ولي الله. Tidak ada dalilnya sama sekali. Para jemaah, saya akan buktikan kalau sudah sampai kepada antum dalil, jangan lagi mengingkari. Malu kalau mengaku salafi, kita justru hanya menerima dalil yang sesuai hawa nafsu kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam As-Suyuti dalam kitab Tuhfatul Ahwadi dibawakan ucapan Imam As-Suyuti. Kata beliau, "Ukhtulifa fi wusuli thawabil Qur'ani lil mayyiti, fa jumhurus salafi wal a'immati thalathati 'alal wusuli." Kata Imam As-Suyuti, diperselisihkan apakah sampai bacaan Al-Qur'an pahalanya kepada mayit, apakah sampai? Mayoritas ulama salaf dan ulama 3 madhab itu berpendapat sampai. Para jemaah, para ulama berselisih terkait pahala bacaan Al-Quran. Kalau dikirim kepada mayit, sampai atau tidak? Mayoritas ulama salafi, kata Imam As-Suyuti, meyakini sampai. Yang anehnya, kenapa mayoritas ustadz salafi zaman sekarang meyakini tidak sampai? Ini aneh sekali, sangat-sangat aneh. Mayoritas ulama salafi terdahulu, salafus soleh, meyakini sampai terkait bacaan. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa, ketika beliau menjelaskan bahwa amalan-amalan badan, baca Quran, haji, sholat, puasa, itu diperselisihkan sampai atau tidak pahalanya kalau dikirim. Kata beliau, "Was-shawabu annal jami'a yasilu ilaihi." Yang benar bahwa semua amalan-amalan badan tadi bisa sampai pahalanya kepada si mayit. Para jemaah, adapun selain amalan badan, amalan harta seperti sedekah, memberi minum, memberi makan, kata Imam Ibnu Taimiyah, "Fala niza'a baina ulama'is sunnati wal jama'ati fi wusuli thawabil ibadatil maliyati." Tidak ada perselisihan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampainya pahala amalan ibadah harta kas-shadaqati, seperti sedekah. Kalau sedekah para jemaah, memberi makan, memberi minum, diniatkan pahalanya untuk si mayit, tidak ada perselisihan. Sepakat semua ulama Ahlus Sunnah Salafi sampai. Dan itulah inti dari acara tahlilan. Mereka memberi makan, memberi minum, tujuannya supaya pahala sedekah memberi makan dan minum itu sampai kepada keluarga mereka yang baru saja meninggal. Para jemaah, sekarang kita lihat dalil. Tadi ucapan para ulama sepakat kalau bacaan mayoritas sampai, kalau sedekah sepakat tanpa ada perselisihan. Syekh Al-Utsaimin, beliau pernah ditanya tentang ayat Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seorang manusia tidak akan mendapatkan kecuali hasil usahanya sendiri. Ini dalil satu-satunya dalil yang paling inti yang dijadikan semua ustadz salafi sebagai alasan pahala tak bisa dikirim. Ini salah faham. Beliau ditanya, apakah dengan ayat itu menunjukkan anna tsawaba la yasilu ilal mayyit idza uhdiya lahu, bahwa pahala tidak bisa sampai kepada mayit jika dihadiahkan? Apa jawab Syekh Al-Utsaimin? Al-muradu annal insana la yastahiqqu min sa'i ghairihi syai'an. Maksud ayat itu bahwa seorang manusia tidak berhak mendapat bagian dari hasil amalan orang lain. Orang beramal soleh nggak mungkin kita dapat bagian.
itu cerita orang bekerja, nggak mungkin kita ikut dapat gaji. Kita nggak kerja bagaimana mungkin dapat gaji? Tentu yang kerja saja yang dapat gaji. Itu ayatnya, kurang lebih begitu maksudnya. Kata beliau, walaisal muradu annahu la yasilu ilaihi thawabu sa'i ghairihi. Bukan maksud ayat itu bahwa tidak sampai kepada si mayit pahala usaha orang lain. Jika idza qasadahu, jika dia kirim, dia maksudkan, bukan itu maksudnya, bukan nggak sampai kalau dikirim. Kenapa? Kata Syekh Al-Utsaimin, likasratin nususil waridati fi wusuli thawabi sa'il ghairi. Karena banyak sekali dalil-dalil yang datang menunjukkan sampainya bacaan, sampainya pahala usaha orang lain ila ghairihi kepada yang lainnya, wantifa'ihi bihi, dan dia mendapat manfaat dengannya. Idza qasadahu bihi, jika diniatkan dikirim pahalanya. Para jamaah, para salafiyin, terkhusus para ustadz salafi, teman-teman dan guru saya, kata Syekh Utsaimin, mengirim pahala, amalan ibadah, itu dalilnya bukan cuma ada. Kalau ada satu saja sudah sangat cukup menunjukkan itu amalan salafi ahlus sunnah. Namun Syekh Utsaimin mengatakan dalilnya banyak. Bukan ada tapi banyak. Dan semuanya qiyas. Para jemaah, qiyas itu dalil yang disepakati para jemaah. Mayoritas ulama salafi meyakini qiyas. Dan itulah dalilnya Syekh Imam As-Suyuti mengatakan tadi, Ibnu Taimiyah mengatakan tadi, yang benar sampai semua dalilnya qiyas. Jadi qiyas itu dalil para jamaah, bukan hanya contoh. Terlalu salah keyakinan mayoritas orang salafi, kita para ustadz salafi, bahwa dalil itu hanya contoh. Kalau Nabi tidak contohkan, berarti ibadah itu sebagai ibadah yang bid'ah atau yang sesat. Ini sangat salah. Silakan diulang di kajian kita yang lalu, kajian keempat. Nah, apa dalilnya? Kata Syekh Al-Utsaimin, dalilnya banyak. Beliau bawakan 7 dalil. Namun saya sampaikan sebagian saja. Di antaranya adalah al-udhiyatu 'anil mayyit. Nabi menyembelih kurban, pahalanya untuk orang yang meninggal. Untuk bahkan semua umatnya. Apa kata Nabi? Di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi, Allahumma hada an ummati jami'an. Ya Allah, sembelihanku ini pahalanya untuk umatku semuanya. Nabi kirim pahala sembelihan beliau untuk semua umat Islam. Para jemaah, padahal kita nggak beramal. Dapat pahala karena Nabi kirim. Nabi yang mengajarkan. Itu dalil sahih. Dalil yang berikutnya kata beliau, as-sadaqatu 'anil mayyit, bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha. Kata, ada seseorang datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Nabi, ibuku baru meninggal tiba-tiba. Uftulitat. Meninggalnya itu tiba-tiba. Walam tusi, sehingga tidak sempat berwasiat. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan aku menduga seandainya dia sempat berwasiat, sempat bicara, dia akan bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Maka kata orang tadi, wahai Nabi, apakah ibuku yang meninggal itu dapat pahalanya jika aku bersedekah untuknya, atas namanya, pahalanya kukirim kepadanya? Apa dia dapat? Qala na'am, kata Nabi, ya. Para jemaah, ini dalil yang sangat jelas sekali. Ketika ibu sahabat ini baru meninggal, tiba-tiba tidak sempat berucap, maka sahabat tadi bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, jika aku bersedekah, kemudian kukirim pahalanya kepada ibuku yang baru meninggal, apakah dia dapat pahala itu sampai? Kata Nabi, na'am.
Iya, jadi kirim pahala sedekah itu para jamaah sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Dan inilah dalil yang dijadikan, yang dipakai oleh acara tahlilan. Apa tahlilan itu para jemaah? Kirim pahala makanan, kirim pahala minuman, sedekah, kumpulkan kaum muslimin di rumah, buat makanan dan minuman, niatkan sedekah, beri yang hadir di situ makan minum, pahalanya kirim kepada keluarga yang baru meninggal tadi. Inilah dalilnya. Sepakat ulama semua tanpa ada perselisihan, sedekah itu pahalanya sampai ke mayit. Apalagi para jamaah antum bertanya mana dalilnya? Ini dalilnya. Dalil kedua yang mirip. Kalau tadi Bukhari, Muslim. Hadis kedua hadis riwayat Nasa'i disahihkan oleh Syekh Albani. Mirip juga. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Inna ummi matat, wahai Nabi, ibuku baru meninggal. Afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah pahalanya untuk ibuku?" Qala na'am, kata Nabi, ya. Qultu fa ayyus sadaqati afdal, aku bertanya wahai Nabi, sedekah apa yang paling utama mau kukirim kepada ibuku pahalanya? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi minum. Memberi minum para jemaah, tentunya juga memberi makan. Sedekah dengan memberi makan, memberi minum itu yang terbaik, pahalanya dikirim kepada keluarga yang baru meninggal. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, ini lebih jelas lagi. Dari seorang ulama tabi'in, Tawus. Apa kata Tawus? Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Kata Tawus, sesungguhnya orang meninggal itu diuji di dalam kuburnya 7 hari. Diuji oleh malaikat di alam kuburnya itu 7 hari. Maka mereka para sahabat menganjurkan selama 7 hari itu memberi makan atas nama mereka. Kirim pahala sedekah memberi makan selama 7 hari. Jadi 7 hari bukan meniru Hindu. Itu amal sahabat. Riwayat ini kata Imam As-Suyuti isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Begitu juga kata Imam Ibnu Hajar. Dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Fiqhiyah. Bisanadis sahih. Riwayat ini sahih. Para jemaah, Tawus mengatakan mereka para sahabat selama 7 hari menganjurkan memberi makan atas nama mayit, kirim pahala. 7 hari, itulah tahlilan. Orang tahlilan itu buat makanan, undang orang, kirim pahalanya. Itu yang dilakukan sahabat. Dalilnya jelas, hadis sahih. Para jemaah, kenapa kita katakan tahlilan tidak ada dalil sama sekali? Kalau tidak tahu, belajarlah, kaji. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Imam Ar-Rafi'i, seorang ulama besar madhab Syafi'i, dibawakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawilil Fatawi, kata Imam Ar-Rafi'i, al-ikhbaru anis sahabah bi annahum kanu yastahibbuna al-it'ama 'anil mauta tilkal ayyami sab'ati sharihun fi anna dhalika kana ma'luman 'indahum. Kabar bahwa sahabat mereka menganjurkan memberi makan atas nama si mayit di 7 hari itu, ini dalil sangat tegas menunjukkan memberi makan 7 hari, dikirim pahalanya ke mayit, itu amalan yang sangat dikenal di kalangan para sahabat. Bisa dikatakan ini sepakat para sahabat, buat makanan, disedekahkan, pahalanya dikirim untuk si mayit, itu amalan sunnah yang dianjurkan. Sepakat para sahabat. Kenapa kita, para ustadz kita, ustadz salafi malah 180 derajat terbalik mengatakan sepakat para ulama salaf, tahlilan sesat, bid'ah haram,
kok terbalik 180 derajat? Kita ini ngajarkan ajaran salaf atau ajaran siapa para jemaah? Jelas sahabat sepakat 7 hari itu kirim pahala makanan, sedekah makanan. Sepakat. Kita mengatakan terbalik, sepakat haram. Subhanallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Memang di dalil-dalil sahih tadi, Nabi menganjurkan, Nabi mengikrarkan sahabat ketika keluarganya meninggal bersedekah kirim pahala. Memang tidak disebut di riwayat itu bagaimana caranya. Apakah dengan dibagi-bagi ke rumah-rumah, ataukah dengan diundang kumpul di rumah duka? Tidak ada dua-duanya. Lalu bagaimana? Tentu para jemaah dua-duanya boleh, karena itu amal sahabat. Sahabat kalau bersedekah ada 2 cara biasanya. Terkadang mereka kirim, mereka bagi-bagikan. Terkadang mereka undang, dan Nabi termasuk yang sangat sering diundang para sahabat makan di rumah. Jadi cara bersedekah makanan itu dengan 2 cara. Apakah dibagi-bagi atau diundang ke rumah? Kaum muslimin di Indonesia memilih salah satu cara ini. Kenapa kita salahkan? Ini sunnah para jemaah. Meninggal keluarga kita, mereka sangat butuh dikirimkan pahala. Pahala apa? Amalan sedekah makanan dan minuman. Itulah tahlilan. Baru ditambah sekalian pahala bacaan la ilaha illallah. Pahala bacaan ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah, dan surat-surat yang lain. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi jelas sekali dalilnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sahabat meninggal ibunya, kirim pahala sedekah. Hadis riwayat Nasa'i, hadis sahih, sahabat kirim pahala beri minum. Hadis sahih riwayat Abu Nuaim, sahabat kirim pahala sedekah makanan 7 hari. Para jemaah, seandainya tidak ada dalil hari-hari ini, amalan yang bersifat umum, dianjurkan kita bersedekah, maka kapan saja boleh. Apakah hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, kapan saja boleh para jemaah. Hari-hari itu sama sekali tidak menjadi ciri khas agama lain. Justru itu ciri khasnya kaum muslimin di zaman ini. Tidak tasyabuh sama sekali. Sudah kita bahas definisi tasyabuh. Para jemaah, jadi kirim pahala dengan cara buat makanan, buat minuman, undang kaum muslimin, sehingga para jemaah sama sekali orang yang buat tahlilan tidak memberatkan diri mereka, karena mereka sudah siap. Sengaja buat makanan dan minuman, undang orang, ingin sedekah, sama sekali tidak memberatkan, karena itu sesuai kemampuan mereka. Mereka cinta dengan keluarganya yang meninggal, ingin mereka kirim pahala sedekah, sama sekali tidak memberatkan para jemaah. Berbeda dengan kasus sebagian kondisi di zaman dulu, tidak niat buat makanan, tidak niat kirim pahala, tiba-tiba orang datang rame duduk lama di rumah, tentu bingung ahli musibah mau buat apa. Tentu sangat merepotkan. Harus beli makanan buat makanan. Mereka tidak punya niat. Itu yang diingkari para jemaah. Itu yang dibenci di zaman itu. Bukan diniatkan. Kalau ini diniatkan, pingin sedekah. Para jemaah, setiap orang yang buat makanan dan mengundang pasti sudah siap. Dan pasti tidak memberatkan. Karena dia sudah siap dan mengundang. Dan tahlilan itu selalu diundang. Sebelum dikuburkan diumumkan nanti malam ada acara tahlilan, silakan datang. Berarti ahli musibah sudah siap. Tidak memberatkan sama sekali para jemaah. Mereka ingin bersedekah. Sepakat para ulama dalilnya sahih, itu dianjurkan dan sampai pahalanya. Begitu juga bacaan-bacaan tadi, termasuk la ilaha illallah. Sebagai penutup, Syekh Ibnu Taimiyah
beliau ditanya dalam kitab Majmu' al-Fatawa beliau tentang tahlilan. Apakah orang mengucapkan tahlilan dihadiahkan kepada mayit sampai langsung tahlilan? Apa kata Syekh? Idza halal al-insanu hakadha sab'una alfan aw aqalla aw aktsara wa uhdiyat ilaihi nafa'ahu Allahu bidzalik. Jika seseorang bertahlil sebanyak 70.000 kali. Menunjukkan apa? Syekh Ibnu Taimiyah meyakini zikir yang umum boleh kita tentukan jumlahnya, terserah, bebas, boleh karena umum. Mau 100 kali, mau 200 kali, bahkan 70.000 kali. Ini nggak ada dalil sama sekali, namun ini umum, boleh. Kata beliau, atau lebih sedikit, atau lebih banyak, lalu dihadiahkan kepada si mayit, maka Allah akan beri manfaat kepada si mayit bacaan tersebut, tahlilan. Para jemaah, jelaslah bahwa acara tahlilan, kirim pahala makanan, kirim pahala sedekah minuman, kirim pahala bacaan la ilaha illallah, tahlilan dan bacaan-bacaan lain, sepakat para ulama ahlu sunnah atau mayoritas ulama ahlu sunnah salafi itu sampai sehingga acara tahlilan itu jelas memiliki dalil, dan itu pendapat mayoritas ulama ahlus sunnah. Yang jadi masalah, kenapa banyak ulama salafi belakangan ini yang diikuti oleh semua ustadz salafi mengingkari? Kenapa mereka ingkari? Karena salah faham terhadap satu hadis Jarir bin Abdillah. Dan hadis ini nanti di pertemuannya akan datang akan kita bahas kesalahfahaman tersebut. Demikianlah para jemaah, semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan menjadi teguran bagi semua para salafi, ustadz salafi. Antum bertanya, mana dalilnya, mana dalilnya? Ini dalilnya sahih para jemaah. Kalau antum tidak terima, jangan ngaku salafi. Berarti antum hanya mencari-cari alasan, dikasih dalil tetap tidak mau menerima. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.